Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu Java GUI 2D. Saya Abdullah Bukhari selaku dari mahasiswa Universitas Mercu Buana Menteng. Oke, lanjut. Nah, pada materi kali ini yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada vektor grafik, yang ketiga ada Java 2D API, yang keempat ada paint mechanism, yang kelima ada graphic object, yang keenam ada displaying image, dan juga yang terakhir adalah grayscale. Oke. Gambar vektor. Ada dua grafik komputer yang berbeda, vektor dan grafik raster. Grafik raster atau bitmap mewakili gambar sebagai kumpulan piksel. Grafik vektor adalah penggunaan primitif geometris seperti titik, garis, kurva, atau poligon untuk mewakili gambar. Primitif ini menggunakan persamaan matematika. Kedua jenis grafik komputer ini memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Kelebihan dari grafik vektor ini adalah yang pertama ukurannya lebih kecil, yang kedua kemampuan untuk memperbesar tanpa batas, yang ketiga memindah, mengubah skala, mengisi atau memutar tidak menurunkan kualitas gambar. Jadi tetap HD ya. Kalau misalkan mengubah skala atau mindah, mengisi atau diputar tidak menurunkan kualitas gambar gitu. Nah, dan juga Java 2D API menyediakan alat untuk bekerja dengan grafik vektor dan raster. Nah, Java 2D API adalah API untuk menggambar grafik dua dimensi menggunakan bahasa pemrograman Java. Java 2D API menyediakan kemampuan sebagai berikut. Yang pertama ada model render yang seragam untuk perangkat layar dan printer. Yang kedua ada berbagai primitif geometri. Yang ketiga ada deteksi hit pada bentuk, teks, dan gambar. Yang keempat ada model pengkomposisian. Dan selanjutnya dukungan warna yang ditingkatkan. Lalu ada juga mencetak dokumen. Dan terakhir kontrol kualitas rendering. Java 2D API meningkatkan kemampuan grafis, teks, dan pencitraan dari Abstract Window Toolkit atau AWT. AWT sendiri adalah toolkit asli untuk membuat antarmuka pengguna dan grafik di Java. Untuk tujuan kompatibilitas, Java 2D secara teknis merupakan superset dari AWT toolkit. Java 2D adalah teknologi yang kuat, dapat digunakan untuk membuat antarmuka pengguna yang kaya game, animasi, aplikasi multimedia, atau berbagai efek khusus. The paint mechanism. Kode lukisan khusus harus ditempatkan di paint component metode. Metode ini dipanggil ketika saatnya untuk melukis. Subsistem cat pertama kali memanggil cat dalam kurung metode. Metode ini memanggil tiga sebagai berikut. Yang pertama ada paint component, paint border, dan juga paint children. Dalam kasus tertentu, kita mungkin ingin mengganti paint border atau paint children metode. Dalam kebanyakan kasus, kami menimpa paint component metode. Parameter tunggal komponen paint adalah graphic object. Itu memperlihatkan sejumlah metode untuk menggambar bentuk 2D dan mendapatkan informasi tentang lingkungan grafis aplikasi. Graphics 2D kelas memperluas grafik kelas untuk memberikan kontrol yang lebih canggih atau geometri, mengkoordinasikan transformasi, manajemen warna, dan juga tata letak teks. Grafik objek itu diinisialisasi sebelum diteruskan ke paint component metode dan kemudian dialihkan ke paint border dan paint children metode. Penggunaan kembali ini meningkatkan kinerja tetapi dapat menyebabkan masalah jika kode lukisan mengubah secara permanen grafik negara. Oleh karena itu kita harus baik mengembalikan peraturan awal atau bekerja dengan salinan grafik objek. Salinan dibuat dengan grafik membuat metode, nanti harus dirilis dengan membuang metode.
Secara praktis, salinan grafik objek tidak perlu dibuat jika kita menetapkan properti berikut, yaitu ada font, warna, dan juga render petunjuk. Untuk semua properti lainnya, terutama klip, operasi, komposit, dan transformasi, kita harus membuat salinan grafik objek dan kemudian membuangnya. Grayscale image. Dalam komputasi, gambar digital skala abu-abu adalah gambar di mana nilai setiap pixel adalah sampel tunggal, yaitu yang membawa informasi lengkap dan hanya tentang intensitasnya. Gambar semacam ini terdiri secara eksklusif dari nuansa abu-abu netral, bervariasi dari hitam dan intens paling lemah hingga putih pada yang terkuat. Pada contoh berikut, saya membuat gambar skala abu-abu dengan Java 2D ya. Nah, inilah gambar yang saya buat dengan Java 2D. Jadi dengan Java 2D kita bisa membuat gambar seperti grayscale image, terus bisa juga sepia yang ada sepia itu warna yang coklat dicampur dengan abu-abu. Jadi bukan hanya di Photoshop saja atau aplikasi-aplikasi pengedit foto lainnya. Ternyata di Java 2D ini kita bisa mengubah gambar menjadi seperti grayscale ataupun sepia, atau juga kita bisa memflip gambar, membalikan gambar entah itu vertikal ataupun horizontal. Jadi dengan Java 2D ini kita bisa gitu loh. Jadi kita nggak hanya harus menggunakan Photoshop ya kan, ada juga Photoshop, PixArt, terus ada macam-macam aplikasi lainnya lah ya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung ke NetBeans. Nah, kita di sini sudah berada di NetBeans, oke. Terutama pada kali ini saya akan melanjutkan project dari dosen saya, yaitu Bapak Rudi. Nah, di sini untuk package-nya saya menggunakan warna grayscale ya. Ini juga ada kelasnya sepia dan juga Warnax. Ini kayak semacam model ya untuk controllernya ya, untuk logikanya. Oke. Ini untuk logikanya ya. Nah, lalu di sini ada warnax.java ya, package-nya warna grayscale. Terus kita harus mengimport Java AWT image. Nah, di sini kita menggunakan juga buffer. Kita menggunakan metode buffer. Dan juga di sini untuk ininya ya. Ini ada integer width sama height. Terus di sini, nah ini beberapa logikanya dari Warnax tersebut ya. Warnax ini warna grayscale, oke. Nah ini ada logikanya untuk ke grayscale-nya. Nah di sini saya mengganti local disk E ya, yang dimana saya tidak mempunyai D melainkan E, dan ternyata alhamdulillah bisa diganti ke E. Oke, image-nya berukuran JPG. Langsung untuk sepia-nya, jadi saya membuat sepia ini membuat kelasnya juga. Nah di sini kita menggunakan sama file exception image.io. Nah di sini public kelasnya sepia, kita menggunakan buffer. Oke, di sini bisa kita lihat, dan ini juga ada logikanya. Ada RGB ya, get RGB. Oke, ini ada untuk pengubahan warnanya kayak red, green, atau blue ya. Ini kayak semacam logikanya sih kalau saya bilang. Ini ada set new RGB value-nya, ini check condition-nya, terus juga ini ada mengkalkulasi ya. Ini mengkalkulasi warnanya. Terus di sini ada, nah ini logikanya untuk mengconvert ke sepia. Oke. Di sini kita men-set new RGB value, terus di sini membaca image-nya, write image. Lalu ada juga kita langsung ke show image ya, ke show image. Di sini saya menyiapkan 4 tombol yang dimana saya menambahkan flip, yaitu flip horizontal dan flip vertikal ya. Nah kita langsung ke grayscale-nya. Berikut adalah
kode untuk tombol button grayscale. Yang di sini kita warna GS grayscale nih warna GS, kita menggunakan image sama file. Nah, image sama filenya ini ialah nih public class show image, filenya file, inputnya bertipe file. Ini juga buffer image yang kita menggunakan img. Terus ada juga private static final integer, private static final string ya. Ini untuk base size nya sama base path nya. Nah, lalu kembali lagi ke grayscale ya, yang dimana ini kita akan menggunakan grayscale dari tombol buttonnya. Ketika kita mengklik tombol button grayscale, langsung gambar berubah menjadi metode grayscale ya. Ini kita ambilnya image icon ya, ini untuk image io.read nya untuk membacanya. Terus ini di jailable set icon. Nah, di ininya kita menggunakan G-option pens. Nah, di sini kita akan menampilkan pesan yang dimana you must select one image to be the reference. Oke, kalau misalkan tidak jadi ya, nanti ada pesan seperti ini, kamu harus memilih salah satu gambar ya untuk diubah. Nah, ada pula untuk flip horizontalnya. Di sini integer h-nya itu height dan w-nya itu width. Ini ada get-nya. Lalu di sini kita menggunakan buffer ya, pi2 new buffer image, with height buffer reader type integer rgb for integer. Ini kayak semacam logikanya ya, diubah ke flip horizontal. Nah, untuk image-nya saya sama dengan B1, jadi B12 ini juga termasuk image. Terus J-label 3 set icon nanti akan mengarah ke J-label 3 ya. Nah, langsung ke flip vertikal. Nah, bedanya flip vertikal dan flip horizontal ialah untuk J-nya ini, ini pertamanya plus dan I-nya ini minus. Oke. Dan untuk flip vertikal sebaliknya, I-nya plus dan J-nya minus. Itu sih perbedaan dari flip vertikal dan juga flip horizontal. Oke. Langsung ke sepia-nya. Di sini kita sepia SP ya, new sepia image file. Terus ini ada string path. Nah, di sini kita menyimpankannya di E gitu. Nah, terus sini nih buat ininya. Nah, ini kalau misalkan kita tidak jadi memilih foto, di sini nanti ada menampilkan pesan kamu harus memilih foto, salah satu foto. Oke. Dan di sini untuk browsernya yang dimana kita mencari foto yang mau kita ubah ke entah itu grayscale, entah itu flip, entah itu sepia. Nah, di sini untuk browsernya J-File Chooser ya. Ini J-Panel, ini set visible-nya ya, set visible, try. Ini kita menggunakan res. Ini juga ada file, input, image, dan image icon. Terus ini J-label 3. Kalau misalkan ya else-nya itu tidak, J-option pen akan memuat pesan you want select image to be sama halnya ya kayak tadi. Dan di sini kita membuat public-nya Java awt event QW-nya. Oke. Langsung saja kita akan merunning project kita ini. Nah, untuk browsernya tadi sudah saya bilang, ketika mencet browser nanti akan menampilkan sebuah pencarian gambar yang mau kita ubah. Nah, di sini saya nyimpannya di download ya, entah itu gambar apapun. Misalkan saya udah tahu namanya kucing ya, .jpg. Nah, ini kucing lucu ya, lucu banget. Terus kita ubah ke grayscale. Oh my god, jadi makin lucu ya, keren gitu. Nah, kita selanjutnya akan mengubah membalikan gambar horizontal ya. Nah, jadi dibalik gitu. Oke. Untuk ininya kita akan mengubah ke flip vertikal. Nah, jadi seperti ini. Flip vertikal lagi, flip horizontal. Nah, langsung kita akan mengubahnya ke sepia ya.
jadinya seperti ini ya. Atau kita bisa ulang lagi untuk downloadnya. Terus di sini pushing.jpg ya. Oke, kita langsung ke sepia. Nah, seperti ini. Oke, ataupun mau foto-foto lainnya juga tidak apa-apa. Misalkan kita ngambil ke picture ya. Kita ngambil ke picture. Nah, di sini ada SpongeBob. Oh my god. Kita langsung ke sepia, jadinya seperti ini. Ya kan? Dan kalau ke grayscale jadinya seperti ini. Oke. Segitu saja pada video kali ini. Bila ada salah-salah kata atau kata yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Saya Abdul Habib Bukhari, selaku dari mahasiswa Universitas Mercu Buana Menteng, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.